بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah adalah perjumpaan kita pada sore hari ini untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansyurah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sampai pada pokok bahasan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian satu judul yang dibawakan oleh mu'allif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Potongan ayat dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya akan bacakan apa yang beliau sampaikan, lalu kemudian diberikan sedikit keterangan terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau sampaikan rahimahullah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nakhusuka bil ibadah wa du'a wal isti'anah wahdak. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Beliau sampaikan dalam kurung, kami mengkhususkan ibadah hanya untukmu, demikian doa memohon pertolongan hanya untukmu semata. Lalu beliau sampaikan beberapa poin penting terkait dengan ayat ini. Al-awal, zakara ulama'ul arabiyyah anna Allah ta'ala qaddama al-maf'ul bihi iyyaka alal fi'il na'budu wa nasta'in liyakhussa al-ibadah wal isyanah bihi wahdah wa yuhsyarahuma fihi duna siwa. Poin yang pertama, para ulama bahasa Arab menyebutkan bahwa Allah Ta'ala di dalam ayat ini mendahulukan objek, yaitu iyyaka, hanya kepadamu, atas perbuatan, yaitu na'budu wa nasta'in, kami beribadah dan kami minta pertolongan. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk menunjukkan pengkhususan ibadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala semata, serta membatasi keduanya hanya untuk Allah Ta'ala semata, tidak untuk yang lainnya. Para pemirsa janallahu yakum, jadi beliau jelaskan di sini pada poin pertama makna dari tinjauan bahasa. Ketika redaksi dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu lebih didahulukan objek perbuatannya, yaitu engkau, sebelum perbuatannya itu ibadah dan isti'anah. Nah, mendahulukan objek sebelum perbuatan ini ada makna yang diinginkan. Ada makna yang mendalam di sana, jadi berbeda maknanya dengan na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka, di mana pada mendahulukannya objek, tujuan ibadah dan isti'anah daripada perbuatan yang terlebih dahulu berobjeknya, yaitu bermakna pengkhususan.
Artinya bahwa perbuatan ibadah dan isti'anah itu dikhususkan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Demikian juga pembatasan. Artinya bahwa perbuatan ibadah dan isti'anah itu terbatas hanya untuk Allah Ta'ala, tidak melebar untuk yang lainnya. Jadi spesial untuk Allah dan dibatasi hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Maka di sini ada makna tauhid. Karena pengkhususan hanya untuk Allah dan dengan meniadakan yang lainnya. Jadi menunggalkan, mengesahkan hanya Allah saja sebagai tujuan ibadah, sebagai tujuan mohon pertolongan, dengan menafikan yang lainnya, meniadakan yang lainnya. Ya, berbeda dengan apabila redaksinya na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Karena ketika dikatakan kami beribadah kepadamu dan kami memohon pertolongan kepadamu, ini tidak menafikan adanya ibadah kepada yang lainnya dan memohon pertolongan kepada yang lainnya. Tetapi ketika redaksinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini maknanya pengkhususan. Berarti hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Beribadah terbatas hanya untukmu saja. Demikian juga memohon pertolongan terbatas hanya untukmu saja, tidak kepada yang lainnya. Itu maksud dari penjelasan beliau pada poin yang pertama. Kemudian Asani beliau sampaikan, asani inna hadhil ayata allati yuqarriruha al-muslimu atau yuqarraraha allati yuqarriruha al-muslimu asyarat al-marat fi as-salati wa kharijiha hiya khulasah suratul Fatihah. Hiya khulasatu suratul Fatihah wa hiya khulasatul Quran kullihi. Poin yang kedua beliau sampaikan, ayat ini yang mana seorang muslim mengulang-ulangnya puluhan kali dalam sehari, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, adalah merupakan intisari, ringkasan dari suratul Fatihah. Dan dialah ringkasan dari yang suratul Fatihah merupakan ringkasan dari Al-Quran. Para pemirsa sallallahu yakum, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ya, bahwa Allah SWT menurunkan kitabnya kepada para rasulnya ratusan kitab. Lalu kemudian kitab-kitab tersebut ya, tersarikan dalam 3 kitab utama, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Kemudian dalam 3 kitab tersebut teringkas dalam Al-Quran. Maka Al-Quran adalah intisari dari seluruh kitab yang pernah Allah turunkan. Kemudian ringkasan Al-Quran, intisari dari Al-Quran itu adalah pada surat Al-Fatihah. Dan intisari dari surat Al-Fatihah adalah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila kita memahami hal ini, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah merupakan intisari dari seluruh kitab yang pernah turunkan, intisari dari Al-Quran, maka semestinya kita memiliki perhatian yang sangat besar terhadap makna yang terkandung di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inilah merupakan pedoman hidup yang paling mendasar bagi kita semuanya, rel hidup bagi kita semuanya dalam kehidupan di dunia ini. Sekali lagi, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini rel yang menjadi pedoman hidup yang paling mendasar, yang paling pokok dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Dan
makna yang terkandung dalamnya adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Mentauhidkan Allah Ta'ala dalam memohon pertolongan. Tidak ada persekutuan bagi Allah Ta'ala dalam aktivitas kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Sesuai dengan tujuan diutusnya para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada mereka, sembahlah Allah Ta'ala semata dan jauhilah taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Ta'ala. Dan kalau kita mengacu kepada ayat di atas tentang tujuan diciptakannya kita, tujuan diutusnya para rasul, maka sesuai, cocok untuk dikatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah inti sari dari seluruh kitab, inti sari dari Al-Quran. Dan kalau kemudian kita cermati kelanjutan dari atau keseluruhan dari surat Al-Fatihah, itu sangat jelas dan gamblang tentang bahwa surat Al-Fatihah adalah merupakan intisari dari seluruh kitab yang diturunkan kepada Rasul, intisari dari Al-Quran. Karena dalam surah Al-Fatihah ada informasi tentang Allah Ta'ala di awal surat. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka inilah informasi tentang kemahasempurnaan Allah Ta'ala. Tentang asma dan sifat Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya. Yang Allah dengan asma dan sifat yang demikian sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah semata, maka dialah semata yang berhak untuk disembah. Maka setelah kita menyatakan tentang kemahasempurnaan Allah Ta'ala dalam asma dan sifatnya, lalu kemudian kita menyatakan konsekuensinya. Apabila Allah lah dialah pemilik tunggal asma dan sifat kesempurnaan, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena yang memiliki asma dan sifat kesempurnaan yang sempurna dalam seluruh sisinya, itulah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya tempat untuk bergantung, tempat untuk memohon pertolongan. Dialah objek ibadah dan dialah juga objek menyampaikan segala kebutuhan. Hanya dia satu-satunya. Nah, manusia tidak bisa secara mandiri memiliki kemampuan untuk mengetahui jalan ibadah kepada Allah. Seperti apa harus mengekspresikan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Jalan ibadah yang seperti apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika mengekspresikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala, ibadah seperti apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi, setelah manusia mengenal tentang Allah Ta'ala, maka dia tertuntut untuk mengabdi hanya kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Karena yang maha sempurna dalam asma dan sifatnya, maka dia pula semata yang berhak untuk diibadahi. Tempat untuk bergantung, tidak ada yang lainnya. Hanya saja
bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah semata itu harus sebut. Apa jalan ibadah, pengabdian kepada Allah yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka kemudian kita memohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Kita bukan manusia pertama. Sudah mendahului kita manusia-manusia yang berjalan di muka bumi ini. Dan di antara mereka adalah ada manusia-manusia yang telah benar jalan hidupnya, yang telah mengikuti apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Maka kita diajari oleh Allah Ta'ala untuk meminta kepadanya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah adalah jalannya orang-orang yang Allah telah beri anugerahkan nikmat kepada mereka. Nikmat yang mutlak. Nikmat yang membawa kebahagiaan mereka di dunia dan membawa kebahagiaan mereka di akhirat. Nikmat berupa jalan yang benar yang mereka jalan di dunia untuk mereka mendapatkan keselamatan di akhirat. Itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah SWT. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada yang gugur membela agama Allah Ta'ala, dan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak sesama. Itulah jalan yang diridhoi oleh Allah yang telah ditempuh oleh mereka. Maka siapa yang ingin diridhoi oleh Allah SWT, maka ikutilah mereka. Mereka lah yang betul-betul telah meniti syiratal mustaqim. Dan untuk umat Muhammad SAW, maka teladan mereka ada pada nabinya Muhammad SAW. Ada para sahabat Nabi SAW yang mereka bergabung di dalamnya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Para sahabat Nabi SAW tidak ada satupun di antara mereka yang keluar dari predikat siddiqin atau syuhada atau sholihin. Hanya 3 ini. Adanya orang soleh, yang lebih tinggi dari itu adalah para syuhada, yang lebih tinggi dari itu para siddiqin. Itulah derajat yang ada pada para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu, mereka lah pemilik syiratal mustaqim, dalam arti mereka yang telah meniti jalan syiratal mustaqim. Maka kenali jalan mereka. Dan Allah pun telah menegaskan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum radwan. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, yang terdahulu yang pertama-tama Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, maka Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenalilah jalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika kita menginginkan syiratal mustaqim.
jalan yang senantiasa kita minta kepada Allah Ta'ala di dalam pengabdian kita kepada Allah Ta'ala semata. Dan tidak cukup sampai di situ permintaan kita. Setelah kita meminta petunjuk jalan yang lurus, itu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan jalannya orang-orang sesat. Maka di samping mengetahui jalan kebenaran yang telah ditempuh oleh kekasih-kekasih Allah Ta'ala, orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, kita juga harus mengetahui jalan orang-orang yang berseberangan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itu jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang sesat. Untuk kita bisa menghindarinya, kita mengetahui jalannya orang-orang yang beri nikmat untuk kita bisa menitinya, dan kita berusaha pula mengetahui jalan-jalan sesat, jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah untuk kita bisa menghindarinya. Sebab seseorang yang tidak mengetahui kebatilan di antara yang hak, dia akan terjerumus ke dalamnya. Maka seperti perkataan yang dinisbatkan kepada Umar, al-tul haqqa al-tul batil laisal batil lakin liyatawaqi. Saya mengetahui kebatilan bukan untuk kebatilan, tetapi untuk bisa menghindarinya. Rabbana arinal haqqa al-haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila al-batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku, tunjukkanlah aku jalan yang hak tanpa hak, agar aku, dan berilah kekuatan kepadaku untuk aku bisa menitinya, dan juga tunjukkan kepadaku jalan kebatilan adalah batil, agar aku bisa menjauhinya. Maka itulah secara ringkas makna dari surat Al-Fatihah yang porosnya, putarannya itu ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengenal Allah Ta'ala agar supaya kita paham bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala menghasilkan kesimpulan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kepada Allah Ta'ala harus sesuai dengan jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka kita butuh petunjuk jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang telah beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, serta jalannya orang-orang sesat. Itulah sukses hidup di muka bumi ini, dengan menjadikan surat Al-Fatihah sebagai pedoman hidupnya. Maka seluruh isi Al-Quran itu tidak akan keluar dari makna dalam surat Al-Fatihah. Seluruh isi Al-Quran tidak akan keluar dari tujuan penciptaan kita, yaitu untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, beliau sampaikan pada yang ketiga, asalis innal ibadata fi hadhil ayah ta'umu al ibadat kulliha. Ta'umu al ibadat kullaha misla as-salati wa nadri wa dhabhi wa lasyama ad-du'a liqouli ta'ala liqouli sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Fakama anna salata ibadatun
La tajuzu li rasulin wala li waliyin bagadzalika ad-du'a ibadah bal huwa lillahi wahdah. Qul inna ma'du rabbi wala usyriku bi ahada. Poin yang ketiga beliau sampaikan bahwa ibadah di dalam ayat ini, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mencakup seluruh ragam ibadah. Di seluruh ragam ibadah atau mencakup satuan-satuan ibadah seluruhnya. Seperti sholat, nazar, menyembelih korban, lebih-lebih berdoa. Karena Nabi SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis hasan sahih riwayat Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan sahih. Maka sebagaimana sholat merupakan ibadah yang mana tidak boleh ditujukan kepada seorang rasul pun atau seorang wali pun, maka demikian juga memohon, berdoa juga ibadah. Maka doa pun juga hanya untuk Allah Ta'ala semata. Seperti dalam firman Allah surat Jin ayat yang ke-20, Qul inna ma'adu rabbi wala usyriku bi ahada. Katakan, sesungguhnya aku hanya memohon kepada Tuhanku dan aku tidak mempersekutukannya dengan seorang pun. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya di sana ada atop khas ba'dal. Setelah menyebutkan yang umum yaitu ibadah, lalu disebutkan yang khusus itu isti'anah. Di mana isti'anah adalah salah satu dari bentuk ibadah yang banyak sekali dilakukan oleh hamba. Karena memang kebutuhan hamba kepada Allah Ta'ala, dia butuh untuk takarub kepada Allah Ta'ala, dan dia juga butuh memohon kepada Allah Ta'ala. Itu dua kebutuhan asasi yang siapa yang menjalannya dengan baik, dengan sukses pada kedua hal tersebut, maka dialah hamba Allah yang sesungguhnya, yang dia melakukan takarub, ubudiyah, pendekatan diri hanya kepada Allah semata, kemudian juga seluruh urusannya digantungkan kepada Allah dan dimohonkan kepada Allah SWT. Maka makna ibadah dalam ayat di atas mencakup seluruh satuan-satuan ibadah, seluruh aktivitas pendekatan diri, aktivitas penghinaan diri. Oleh karena itu, setiap manusia harus memahami hakikat ibadah. Kapan sebuah aktivitas itu masuk ke ranah aktivitas ibadah, baik itu yang lahir maupun yang batin, yang tersimpan dalam hati, aktivitas hati, atau aktivitas anggota badan, aktivitas lisan, anggota badan, yang itu masuk ke ranah ibadah. Dan seseorang tidak akan memahami dengan baik dan benar manakah aktivitas hidupnya yang masuk ranah ibadah, kecuali dengan dia memahami secara benar tentang hakikat ibadah, hakikat tatul khudu mal mahabbah, sikap penghinaan diri, ketundukan dengan rasa cinta. Maka karena ini menjadi hal yang sangat mendasar dalam hidup kita, marilah kita untuk memahami dengan betul hakikat ibadah. Yang diharapkan dengan demikian, ketika kemudian kita memahami dengan benar hakikat ibadah, maka tidak ada satupun aktivitas ibadah yang kita lakukan, baik itu yang bersifat batin, di dalam hati, aktivitas hati, maupun aktivitas lisan, aktivitas perbuatan anggota badan, kecuali hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala semata.
sekali lagi, kita mesti memahami hakikat ibadah dengan benar agar seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan itu hanya tertuju kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Sangat dikhawatirkan kalau kemudian kita tidak memahami hakikat ibadah. Kapan sebuah aktivitas itu disebut aktivitas ibadah? Maka sangat mungkin, sangat dikhawatirkan, ada sebagian aktivitas ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya kejahilan adalah musuh yang sangat nyata. Kita harus memusuhi kejahilan dari diri kita. Maka sekelas Nabi kita Muhammad SAW itu diperintahkan Allah waqul bisidni ilma, dan katakan, wahai Tuhanku, tambahkanlah untuk ilmu. Maka setiap harinya pun kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi pelita hidup kita. Maka itu pun termasuk kandungan dari ihdinas siratal mustaqim. Karena kita tidak bisa berjalan mengabdi kepada Allah Ta'ala semata tanpa kemudian petunjuk dari Allah berupa jalan yang lurus. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Jadi ragam ibadah amat sangat banyak. Ada yang dalam hati, ada yang di lisan, dan ada yang di perbuatan anggota badan. Maka seperti yang disampaikan oleh Islam, al-ibadah itu ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min aqwali wal a'mali al-zahir wal batinah. Ibadah adalah sebuah ungkapan mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tersimpan dalam batin, dalam hati, maupun yang tampak secara lahiriah. Maka tentunya mencakup sholat, bernazar, menyembelih korban, dan juga termasuk berdoa. Bahkan Nabi telah bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka seluruh aktivitas kita dalam pengabdian kepada Allah doa. Karena ketika kita bertakarub kepada Allah Ta'ala, maka terkandung di dalamnya permohonan kepada Allah untuk supaya Allah menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, menghindarkan kita dari berbagai macam musibah, malapetaka di dunia maupun di akhirat, menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan ketika kita mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala, maka itu kita sedang menghinakan diri kita, menundukkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka doa ibadah mengandung permohonan, dan permohonan kepada Allah melazimkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, poin yang keempat beliau sampaikan, Arabi waqala sallallahu alaihi wasallam da'watul jinnun idda biha wa huwa fi batni al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qatun illa istajaba Allahu lahu. Sahih Hakim wa faqa az-Zahabi. Beliau sampaikan poin yang keempat dan poin yang terakhir yang beliau sampaikan dalam subjudul ini. Rasulullah SAW bersabda, doa yang dipanjatkan oleh Nun, yaitu Nabi Yunus, ketika beliau berdoa
dengan bacaan doa tersebut. Sementara beliau ketika itu berada dalam perut paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang telah berbuat aniaya. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Nabi bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa tersebut kecuali Allah akan kabulkan permohonannya. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, Syekh Muhammad bin Jamil Zaini rahimahullah menyampaikan poin yang keempat ini menunjukkan kepada kita bahwa doa merupakan ibadah. Bahkan itu ibadah yang sangat agung dan menjadi salah satu pokok solusi terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh seorang hamba. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, maka apabila dia mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan jalan keluar. Dan tentang kewajiban untuk berdoa isti'anah hanya kepada Allah Ta'ala semata, beliau akan sampaikan lebih rinci pada judul berikutnya, yaitu Ista'in billahi wahdah, yang insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang bismillah, karena cukup panjang beliau sampaikan tentang masalah ini. Ista'in billahi wahdah, dan pelajaran sana insya Allah akan banyak yang bisa kita petik. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita lihat sedikit cermati tentang doa Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada dalam kesulitan yang sangat, ditelan oleh ikan atau paus. Dan ketika itu beliau berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada Allah Ta'ala. Dua hal yang beliau bertawasul kepada Allah Ta'ala. Yang pertama bertawasul dengan ketauhidan Allah Ta'ala. Dan yang kedua bertawasul dengan kelemahan dirinya. Pengakuan atas kekurangan yang ada pada dirinya. Yang terkandung dalamnya adalah kemahasempurnaan Allah Ta'ala dalam asma dan sifatnya. Beliau menyampaikan dalam doanya, La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau. Maka di sini menafikan adanya hak ibadah dari selain Allah Ta'ala. Dan kita telah bahas tentang makna la ilaha illallah. Subhanaka, maha suci Engkau, maha suci, maha bersih dari segala kekurangan, dari segala celah, dari segala aib. Yang itu menunjukkan atas kemahasempurnaan Allah dalam seluruh sisinya. Sehingga dalam semua kebaikan yang Allah miliki dan semua kebaikan dimiliki oleh Allah, maka tidak ada sedikit pun kekurangan di sana. Karena subhanaka itu kalimat tasbih. Dan kalimat tasbih adalah tanzih. Artinya mensucikan Allah. Mensucikan dari segenap kekurangan. Mensucikan dari kekurangan sekecil apapun, sesedikit apapun. Allah suci bersih. Hal itu disebabkan karena kepemilikan kesempurnaan Allah itu mencapai puncaknya. Yang tidak ada kesempurnaan di atasnya. Maka karena begitu sempurnanya kebaikan Allah, keindahan Allah, maka tidak sedikit pun ada pada Allah kekurangan.
maka termasuk dalamnya kesempurnaan Allah Ta'ala untuk menyelamatkan hambanya. Kemampuan Allah untuk menyelamatkan hambanya dalam kesulitan apapun juga. Sebesar apapun, sesulit apapun masalah yang dihadapi oleh seorang hamba, maka Allah mampu untuk kemudian mengeluarkan darinya, untuk membebaskan dari kesulitan tersebut. Dan kita bisa bayangkan betapa kondisi yang sangat menyulitkan yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dia berada di dalam perut ikan di tengah lautan. Namun ketika mengikhlaskan, mengakui tentang kemahasempurnaan Allah Ta'ala, dan hanya Allah Ta'ala yang sempurna dalam seluruh sisinya, dan dia mengakui keesaan Allah Ta'ala dalam hak untuk disembah, yang terkandung dalamnya pun beliau hanya mengabdi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah, termasuk dalamnya memohon pertolongan hanya kepada Allah, karena yakin tidak ada yang mampu untuk menolongnya selain Allah Ta'ala. Lalu mengakui kesalahannya, inni kuntu minadz dzalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Dan Allah lah Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Seburuk apapun, sejelek apapun, sejahat apapun hamba yang telah berbuat dosa, berbuat salah, apabila dia kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, maka Allah bergembira. Bahkan gembiranya Allah Ta'ala atas taubatnya seorang hambanya itu melebihi kegembiraan dari seorang ibu menemukan anaknya yang hilang. Wallah arhamu bi ibadi min hadhil mar'ah bi waladiha. Demikian sabda Nabi SAW. Sungguh demi Allah, Allah lebih menyayang kepada hambanya atau apa daripada seorang ibu kepada anaknya. Dalam hadis yang lainnya, Allah afrau bi taubati abdi min hadhil mar'ah bi waladiha. Sungguh Allah Ta'ala lebih berbahagia, lebih bergembira terhadap taubatnya seorang hamba kepadanya daripada apa? Allah afra bi taubati abdihi bi rajul min dawlatihi bi ahadikum min dawlatihi. Sungguh Allah Ta'ala itu lebih bergembira dengan tobatnya seorang hamba daripada bergembira seorang yang mendapatkan kembali barangnya yang hilang. Seseorang yang telah berputus asa tentang nasibnya karena kendaraannya lengkap dengan perbekalannya tiba-tiba menghilang ketika dia sedang tertidur, maka sudah mencari kesana kemari dan tidak ketemu. Pada akhirnya dengan penuh keputusasaan tiba-tiba kemudian dia dapatkan hewan tunggangannya lengkap dengan barang bawaannya masih ada, kembali menemuinya. Maka saking bergembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau budakku dan aku Tuhanmu. Saking bergembiranya, dia salah lisan, dia salah ucap karena saking bergembiranya. Nah, Nabi sabdakan bahwa Allah asalu farhan min ahadikum bi dawlatihi. Jadi Allah lebih bergembira daripada salah seorang kalian dengan menemukan kembali barang hilangnya. Maka Nabi Yunus alaihissalam yakin betul akan itu semua. Dan Allah Ta'ala selamatkan beliau. Nah, kemudian kisah Nabi Yunus ini menjadi teladan bagi siapapun juga. Disabda Nabi SAW, "Balam yatu biha rajul muslim fi syai'in qatun illa istajaballahu lahu."
Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa dengan doa tersebut kecuali Allah akan kabulkan permohonannya. Maka tentunya ya, dengan perasaan seperti yang dirasakan oleh Nabi Yunus, ketauhidan yang sesungguhnya dan perasaan butuh yang sesungguhnya, pengakuan atas kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi itu ada pengakuan tentang kemahasempurnaan Allah Ta'ala dan sekaligus juga pengakuan tentang kelemahan dan kekurangan dirinya. Pengakuan atas hak Allah Ta'ala semata untuk disembah dan diibadai, dan dirinya adalah hamba yang wajib untuk mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah semata. Dirinya adalah hamba yang memiliki kekurangan, kesalahan, yang butuh pertolongan dan ampunan dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah Ta'ala. Demikian para pemirsa rahimani wa rahmatullah, apa yang disampaikan oleh mu'alif saya Muhammad bin Jamil Zainul rahmatullah, dan saya berikan penjelasan. Kemudian saya akan tambahkan pelajaran yang terkait dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit pelajaran terkait dengan hal ini. Di antaranya tentang apa faedah didahulukannya ibadah sebelum isti'anah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Jadi wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah didahulukan sebelum kemudian isti'anah. Di antaranya, ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, saya ringkaskan secara makna dan belum menyampaikan ada 8 faedah, saya sampaikan sebagian saja. Yang pertama lah adanya taqdimul ghayah alal wasilah. Jadi mendahulukan tujuan daripada sarana. Ibadah adalah tujuan di mana kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Adapun isti'anah adalah wasilah, sarana untuk supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Maka sudah semestinya kita dahulukan ibadah sebelum isti'anah. Kemudian yang kedua, takdim al-ismul uluhiyah ala ismul rububiyah kama fi awalil as-surah. Yang kedua adalah mendahulukan nama uluhiyah atas nama rububiyah seperti dalam awal surat. Di awal surat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi asma Allah dulu, Allah yang maknanya dzul uluhiyah, yang layak untuk disembah semata satu-satunya. Kemudian rabbil alamin, maknanya rububiyah. Allah mendahulukan uluhiyah sebelum rububiyah. Maka demikian pula kita dahulukan yang terkait dengan makna uluhiyah. Iyyaka na'budu. Ini kaitannya dengan makna uluhiyah. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi. Wa iyyaka nasta'in, ini Allah satu-satunya yang berhak untuk dimohon pertolongan. Nah, memberikan pertolongan itu kaitannya dengan nama rububiyah, nama Rabb. Sementara hak untuk disembah itu kaitannya dengan nama al-ilah, nama Allah. Maka didahulukan ibadah sebelum isti'anah. Kemudian yang ketiga adalah taqdim haqqullah ala haqqil ibad. Yaitu mendahulukan yang merupakan hak Allah daripada hak hamba. Iyyaka na'budu, ibadah adalah hak Allah Ta'ala. Iyyaka nasta'in, pertolongan adalah hak hamba. Maka tentunya hak Allah lebih didahulukan dari hak hamba. Maka barang siapa yang dia mendahulukan hak Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan haknya. Maka pada yang keempatnya, jadi anal ibadah mutadhaminah lil isti'anah la yanaqis. Bahwa dalam ibadah terkandung isti'anah, tidak sebaliknya. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah, maka itu terkandung dalamnya pemohonan pertolongan kepada Allah Ta'ala.
Ya, otomatis kalau orang itu beribadah kepada Allah Ta'ala, maka dia tersimpan dalamnya ada permohonan pertolongan kepada Allah, dan tidak sebaliknya. Belum tentu orang itu memohon kepada Allah kemudian dia ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala dan banyak. Maka dahulukan ibadah, lalu kemudian baru minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, anal ibadah syukrun nikmatihi wali'anah fi'luhu taufiquhu pengantal jama al ibadah anahu. Jadi beribadahlah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, sementara al-i'anah pertolongan adalah perbuatan dari Allah Ta'ala dan taufik dari Allah. Maka siapa yang konsisten di dalam beribadah kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Di siapa saja yang dia secara konsisten menunaikan kewajiban ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata, pasti Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada. Wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandarnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka. Maka iltazim ibadah, dahulukan ibadah. Maka engkau nggak usah pikirkan tentang apa yang menjadi kebutuhanmu. Maka selama betul-betul mengabdi hanya kepada Allah dan mentauhidkan Allah Ta'ala dengan yang sebenar-benarnya, maka Allah jamin kebutuhannya sesuai dengan yang bermanfaat baginya, yang akan menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Bukan berarti mesti banyak, mesti menimbah ruah, tetapi kemudian menjadi sebab kehancuran dan kecelakaan. Kemudian tambahan faedah yang lainnya tentang ragam manusia kaitannya dengan ibadah dan isti'anah. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa kaitannya dengan ibadah dan isti'anah, manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah yang menyempurnakan dan menggabungkan antara ibadah dengan isti'anah. Jadi mereka beribadah kepada Allah semata dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka senantiasa mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mewujudkan ibadah kepada Allah semata. Dan di dalam ibadah mereka kepada Allah semata itu dengan keyakinan Allah menolongnya. Jadi ibadah dan isti'anah berjalan secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah yang ahli ibadah tetapi tidak ahli isti'anah. Rajin beribadah kepada Allah dan merasa pede, merasa bahwa itulah kemampuan dia, kekuatan dia yang telah berjuang tanpa mengingat pertolongan kepada Allah. Tanpa merasa bahwa Allah menolongnya dan mohon pertolongan kepada Allah, karena dia merasa memiliki kekuatan dan kemampuan secara mandiri untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka inilah cacat secara tauhidnya, karena dia tidak isti'anah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah aul isti'anah dunal ibadah, yaitu mereka yang suka meminta pertolongan kepada Allah, hanya kepada meminta pertolongan, tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan dunianya mereka tidak melakukan aktivitas ibadah kepada Allah. Mereka tidak takut kepada Allah, tidak saum, tidak sholat, tidak menunaikan ibadah-ibadah, zikir, qiraat Quran dan sebagainya. Sibuk dengan kegiatan dunia dan sangat yakin dengan pertolongan Allah untuk urusan dunianya, untuk pemenuhan syahwatnya. Senantiasa ingat bahwa mereka dalam setiap aktivitasnya dunia, maka itu butuh pertolongan Allah. Tetapi mereka hanya memohon kepada Allah untuk kepentingan dunianya, dan mereka tidak melakukan aktivitas ibadah pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Kelompok yang keempat lah yang tidak ibadah dan juga tidak isti'anah. Mereka hidup bagaikan hewan. Ya, tidak ada aktivitas ibadah kepada Allah dan juga tidak merasa butuh untuk memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Inilah sejelek-jelek manusia. Maka ahlu tauhid, ahlu syaratul mustaqim,
adalah yang menggabungkan antara ibadah dengan isti'anah dalam hidupnya. Mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan terus-menerus merasa butuh pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'na kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Itu hidup mereka. Dengan rahmat Allah mereka mohon pertolongan dan memohon kepada Allah agar jangan dilepaskan untuk mengurus diri sendiri walaupun sekejap saja. Karena dia merasa tidak akan mampu untuk benar, untuk baik tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka mengabdi kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Nah demikianlah para pemirsa Ikhlas Fiddin Rahimani Warahmatullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait dengan tema kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga dari apa yang kita dengarkan dari penyampaian Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah dan apa yang bisa saya tambahkan ini memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya dan menjadikan kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang betul-betul menjadi golongan yang selamat, yang meniti jalan yang lurus, yang benar dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dalam kehidupan kadang berbuat karena kebiasaan yang kecil dan baru tahu ternyata perbuatan itu termasuk perbuatan kekufuran atau kesyirikan. Ya. Karena ketidaktahuannya apakah yang seperti ini juga termasuk dalam menyekutukan Allah padahal tidak ada niat sedikitpun untuk menyekutukan Allah. Nah, barakallahu kepada penanya bahwa hukum asal bahwa innamal a'malu binniyat, maksudnya amal tergantung niatnya. Dan meski pada praktek tentang mempersekutukan Allah Ta'ala, ya, ada yang orang melakukannya adalah adat istiadat, di mana dia tidak ada niatan mempersekutukan Allah Ta'ala. Nah, tidak ada niatan untuk mempersekutukan Allah, mungkin karena dia tidak tahu, itu termasuk syirik, atau itu adalah dianggap sebagai permainan. Hanya aktivitas main-main belaka, tidak ada aktivitas kaitannya dengan peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, dan secara umum bahwa orang melakukan praktek-praktek kesyirikan, maka itu adalah disebabkan ya, kebanyakan karena itu jahil. Jahil kalau itu syirik, tetapi secara hukum itu syirik. Tetapi dia tidak tahu itu syirik dan tidak ada niatan untuk mempersekutukan Allah. Tetapi tetap dihukumi itu sebagai perbuatan mempersekutukan Allah Ta'ala. Maka ini disebabkan kejahilannya. Dia tetap harus bertobat kepada Allah atas kejahilan tersebut. Dan di dalam hadis Nabi pun sudah mengisyaratkan bahwa seseorang memungkinkan dia mempersekutukan Allah dalam keadaan dia tidak paham, tidak tahu. Pada karena itu kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni na'udzubika, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la Allah, atau Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari aku mempersekutukanmu dan aku tahu, dan juga aku mohon kepadamu dari yang aku tidak tahu. Maka tetap aktivitas kesyirikan dihukumi syirik dan pelakunya dikatakan telah melakukan kesyirikan. Kewajibannya setelah dia tahulah bertobat untuk kemudian tidak mengulanginya lagi, dan dia menyesal atas kejahilannya, lalu kemudian dia meninggalkan hal tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Jadi penuhi tentang rukun-rukun taubat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Sebenarnya Ustaz, apakah perbuatan kekufuran walau hanya untuk bercanda dengan teman seperti memukul-mukul uang ke barang dagangan yang sudah laku tetap dihukumi buat syirik, ternyata cuma ini meledek orang yang berbuat demikian? ya, barakallahu fiik, ikhwaf rahimani warahmatullah. Syirik atau kufur terbagi dua, ada syirik akbar, ada kufur akbar, dan ada
syirik asghar, kufur asghar. Ya. Perbuatan syirik dengan menjadikan sebuah sebab yang bukan terbukti sebagai sebab secara syar'i atau qadari itu termasuk syirik asghar apabila tidak diyakini dengan keyakinan yang batil. Seperti misalnya seseorang mengipas-ipaskan uang di barang dagangannya dengan tujuan untuk laris, atau kemudian ketika ada pembeli yang pertama kali dia kibas-kibaskan dagangannya dengan meyakini itu menjadi sebab kelarisan, padahal itu bukan sebab secara syar'i. Itu termasuk bentuk kesyirikan, dan syiriknya syirik asghar selama seseorang meyakini bahwa larisnya dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah SWT. Nah, kesyirikan, kekufuran itu tidak boleh menjadikan bahan permainan. Karena kalau kemudian itu sesuatu yang syirik akbar, maka bisa jadi pada akhirnya terhukumi telah melakukan kufur akbar atau syirik akbar. Karena Allah Ta'ala membebaskan kekufuran kesyirikan akbar illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali dalam kondisi terpaksa dan hatinya tetap kokoh dengan keimanan. Maka setiap kita harus menghindari seluruh praktek yang masuk kategori kekufuran atau kesyirikan, baik itu kecil apalagi asghar, meskipun hanya bersenda gurau. Suatu saat ada seseorang yang bersenda gurau melecehkan Rasulullah dan para sahabatnya, maka Allah turunkan ayat qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kamu terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya selalu mengolok-olok walaupun bersenda gurau? Tidak ada maaf bagi kalian, sungguh telah kafir setelah keimanan kalian. Maka seseorang semestinya menjaga lisannya dan perbuatan anggota badannya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, walaupun itu hanya dalam hal yang berupa sendau gurau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jika kita lebih mementingkan urusan dunia seperti kerja, hobi dan lain-lain, tapi ibadah tetap berjalan seperti biasa saja, sholat wajib dan sunnah, puasa wajib dan sunnah dan lain-lain, tapi tidak ada rasa kesungguhan seperti yang tadi Ustaz sampaikan, apakah yang seperti ini termasukkah yang Allah tetap akan menitipkannya di dalam doa? Barakallahu fiik, ikhwah rahimani wa rahmatullah, bahwa mendahulukan dunia atas ibadah itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang mendahulukan dunia atas ibadah kepada Allah Ta'ala yang hukumnya sampai ke kufuran, dan sesungguhnya secara umum orang-orang kafir di muka bumi ini adalah sebab utamanya karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Seperti dalam firman Allah, "Dzalika bi anna mustahabul hayatid dunya 'alal akhirah." Jadi yang demikian itu, mengapa kemudian mereka akhirnya rela sebagai kafir yang lapangan dada padahal tidak ada yang memaksanya? Itu disebabkan karena mereka lebih mencintai dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, apabila kecintaannya kepada dunia itu menyebabkan dia melakukan hal-hal yang secara agama dihukumi sebagai pembatal iman, seperti misalnya karena dunia maka dia tidak mau belajar agama sama sekali, sehingga dia tidak tahu tentang hakikat tauhid, hakikat syirik, lalu dia bergelimang dengan kesyirikan, dia terkenal kesyirikan, dan karena tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Karena tidak mau belajar. Mengapa tidak belajar? Ya karena dia sibuk dengan dunia, maka ini merupakan kekafiran. Dan di sana ada orang yang mendahulukan dunia atas kewajiban. Ya, beberapa kewajiban dia tinggalkan, hukumnya wajib dia tinggalkan. Karena mengejar dunia, maka ini dosa. Selama dia merasa bahwa ini adalah kekeliruan, kesalahan, telah meninggalkan kewajiban demi dunia, maka ini dosa. Besar kecilnya dosa tergantung kewajiban yang dia
tinggalkan dan tidak sampai menyebabkan dia merupakan kekafiran. Dan di sana ada yang mendahulukan dunia atas hal-hal yang mustahab, atas hal-hal yang sunnah. Maka ini tidak dihukumi sebagai dosa, tetapi hanya kehilangan keutamaan. Karena dalam mengejar dunia yang dikorbankan hanya hal-hal yang sifatnya mustahab, hal-hal yang merupakan anjuran, keutamaan. Maka dia hanya kehilangan keutamaan dan tidak termasuk dosa. Nah, selama seseorang itu sudah memenuhi kadar yang wajib di dalam pengabdiannya kepada Allah Ta'ala, maka begitulah dia apabila berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan kabulkan hal-hal yang akan membawa kemanfaatan baginya, yang tidak membahayakan dirinya. Dan seandainya dia berdoa kepada Allah Ta'ala, yang hasilnya akan mencelakakan dia, akan merugikan dia untuk kehidupan akhiratnya atau dunianya, maka Allah akan tahan sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Maka husnudzonlah seorang hamba yang dia mengabdi kepada Allah dengan benar, lalu kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia mohonkan kepada Allah dari urusan dunianya, maka husnudzonlah, berprasangka baiklah kepada Allah bahwa Allah tahan, sebab kalau itu diberikan akan membahayakan dirinya, atau Allah ganti dengan dihindarkan musibah darinya, atau Allah simpan baginya di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Nah. Apakah diperbolehkan berbohong kalau sudah pasti? Karena ini surat bolehnya sholat di suatu masjid, atau saya harus cari masjid lain saja? Ya, berbohong secara umum lah dosa dan dosa besar. Hanya beberapa hal saja berbohong yang diperbolehkan oleh syariat, seperti ya di dalam perang atau untuk mendamaikan dua saudara muslim yang bertikai, atau kemudian suami kepada istrinya untuk kemaslahatan rumah tangga. Adapun secara umum yang lainnya, maka berbohong tidak boleh. Bagi seseorang yang mau menghindar sesuatu, maka gunakan tauriah, ya, gunakan tauriah dan jangan berbohong. Seperti seseorang ditanya tentang apakah Anda sudah makan, ya dia belum makan. Dalam uruf pertanyaan itu misalnya makan siang, ditanya jam 1 siang, apakah Anda sudah makan? Dia jawab sudah. Ya maksudnya sudah makan tadi pagi gitu ya. Bukan, karena pertanyaan apakah Anda sudah makan, maksud si penanya makan siang, tetapi kita jawab sudah, padahal kita belum makan siang. Maksudnya lah makan pagi yang sudah. Nah, jadi itu namanya tauriah. Jadi kita menjawab yang itu tidak berbohong, tetapi yang bertanya cukup mendapatkan jawaban. Nah, silahkan dikiaskan, atau kalau Anda menginginkan tentang hal itu, praktekkan, intinya begitu. Seperti misalnya kalau ditanya, apakah Anda tadi lihat orang ini, si A, lewat sini, maka dia lihat bahwa si A lewat. Kemudian karena ada suatu kepentingan untuk kemudian kebaikan si A misalnya, maka dia bergeser berdirinya, kemudian dia bilang, ya sejak saya berdiri sini saya nggak lihat dia lewat. Nah, itu dia nggak berbohong. Karena apa? Karena memang sejak dia berdiri di situ dia nggak lihat, karena melihatnya tadi ketika sebelum bergeser. Itu namanya tauriah. Nah itu tapi tidak sepantasnya seorang muslim itu memperbanyak tauriah. Artinya kalau ada maslahat, ada sebuah kepentingan, maka jangan berbohong, jangan berdusta, tapi gunakan tauriah. Itu diplomasi. Kita selamat dari apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari hal yang maslahat, atau kita terhindar dari hal yang madharat, ya, dengan tidak berbohong. Kita selamat dari berbohong. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa Muad pernah diboncengi oleh Rasulullah SAW. Di situ diceritakan bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak sama sekali menyekutukan Allah. Dan apakah itu termasuk di zaman ini bisa diterapkan, Ustaz? Karena kita di zaman mengenal hadis ini juga
mungkin sudah pernah melakukan kesyirikan. Ya. Baru kalau fik ifafin rahim warahmatullah itu hadis sahih di mana Nabi bertanya kepada kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri haqqullah al-ibad wa haqqul ibad Allah? Qala Allah Rasulullah alam. Wa qultu Allah Rasulullah alam. Jadi Mu'adz bercerita bahwa suatu saat aku membonceng Nabi SAW di atas keledai, lalu Nabi bertanya kepada aku, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul menjawabkan, haqqullah al-ibad ayak budu wa lusuku bisaya wa qul ibadi Allah ala yu'adziba man lusuku bisaya. Jadi hak Allah atas hamba untuk disembah semata dan tidak disekutukan. Dan hak hamba yang pasti akan ditunaikan Allah, Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak mempersekutukannya. Nah, janji Allah bagi hamba yang tidak mempersekutukan Allah Ta'ala ini berlaku bahwa Allah membebaskan dari azab neraka, maka ini berlaku sepanjang masa sampai yaumul qiyamah. Siapapun hamba yang tidak mempersekutukan Allah Ta'ala, maka Allah akan bebaskan dia dari neraka. Dan tidak mempersekutukan Allah bukan berarti sepanjang hidupnya belum mempersekutukan Allah, tidak pernah mempersekutukan Allah. Para sahabat sendiri sebelumnya banyak di antara mereka lah musyrikin. Ya, bahkan mungkin kebanyakan dari mereka sebelumnya hidup sebagai musyrikin. Namun kemudian mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala menjadi muwahhid. Nah, mungkin demikian juga kita, orang-orang yang hidup ya, jauh setelah masa Nabi Muhammad SAW pun meskipun agama Islam banyak berbuat kesyirikan. Namun kemudian setelah mengenal tauhid, lalu kemudian bertaubat darinya dan mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, maka hadis ini tetap berlaku baginya. Yaitu Allah tidak akan mengadabnya apabila dia tidak mempersekutukannya. Maka batasannya adalah sebagaimana hadis yang lainnya. Man mata wawayatu nidan lakulan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mempersekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Jadi batasnya meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah. Artinya belum bertaubat. Dalam hadis yang lainnya, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah, maka dia pasti masuk surga. Artinya ketika dia berjumpa kepada Allah, dia sudah bertaubat dari syiriknya. Karena dosa apapun termasuk syirik, apabila bertaubat dan memenuhi syarat dan rukun taubat, maka Allah ampuni. Allah berfirman, qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan, wahai para hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Maka surat Az-Zumar ayat 53 ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berdosa dan apapun dosanya, termasuk syirik, termasuk kufur, nifak, apabila dia bertobat sebelum meninggalnya, maka Allah ampuni dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikianlah para pemirsa Ikhwah Fiddin rahimani wa rahmatullah, dimanapun Anda berada, kajian kita pada sore hari ini kita mohon kepada Allah taufiknya agar kita betul-betul menjadi hamba yang mewujudkan pernyataan kita sendiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan pertolongan dari Allah Ta'ala, sehingga kita selamat dari azab Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.